Hai, selamat datang di channel Anita Rahman Chan. Dukung channelku ya dengan cara subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya ya. Satu lagi, bunyikan loncengnya agar kalian dapat update terbaru dari novelku. Terima kasih. Hope episode 22. Setelah membersihkan diri di kamar mandi, Zira bergegas menuju lantai dasar. Di sana telah berkumpul semuanya, termasuk Sultan Haki. "Bagaimana keadaan awak?" tanya Sultan Haki dan menghampiri Zira ketika baru tiba di ruangan itu. "Baik," sahut Zira singkat. "Ini untuk awak." Sultan Haki menyerahkan buket bunga mawar ke calon istrinya. Zira menerima bunga itu tapi dengan terpaksa. "Sayang, ayo makan," ajak Nyonya Amel. Zira duduk di kursi yang biasa digunakannya, dan Sultan Haki duduk di kursi yang biasa Ziko duduki. "Maaf, kursi itu punya Ziko," ujar Zira. "Oh, maaf." Sultan Haki memindahkan duduknya di seberang Zira. Nyonya Amel dan yang lainnya tidak bisa menegur Zira, karena memang tidak bisa. "Silakan makan, Sultan," ujar Nyonya Amel. "Terima kasih." Pria itu ikut menikmati makanan yang ada di depannya. Sarapan pertama kali dengan keluarga Raharsya setelah menjadi calon suami Zira. "Jika awak tak sibuk, saya nak bawa awak dan anak-anak pergi menonton sinema," ujar Sultan Haki di sela-sela makannya. "Tidak bisa, hari ini saya sibuk." Zira menolak. "Zira, kamu sibuk apa?" timpal Nyonya Amel. "Ini hari libur, Zira, bawa anak-anak berlibur." "Iya, Mama, kami mau Mama ikut dengan kami," rengek anaknya. Zira menghembuskan nafasnya secara kasar. Tidak bisa menolak permintaan anak-anaknya. "Baiklah, hanya nonton, tidak ada main di wahana," seru Zira mengingatkan anaknya. "Yes, Mam," sahut anaknya. Selama beberapa menit akhirnya mereka selesai makan. "Ma, nanti kami langsung pulang ke rumahku," ujar Zira. "Iya sayang, bersenang-senanglah dulu," sahut Nyonya Amel. Zira dan anak-anaknya pergi meninggalkan mansion menuju mall. Bioskop berada di mall, tepatnya di lantai atas. Zira duduk di depan di samping Sultan Haki, dan ketiga anaknya di baris kedua. Pengawal dan penasehat berada di mobil lain. Mereka selalu mengikuti kemana pangeran itu pergi. Penasehat membeli tiket untuk film animasi yang dikhususkan untuk anak-anak. Tidak lupa membeli popcorn dan minuman untuk dibawa ke dalam bioskop. Zira sengaja duduk di pojok dan di sebelahnya Zaira dan dua anak lelakinya. Sultan Haki tidak bisa duduk di sebelah Zira karena ada anak-anak yang menempati kursi itu. Dan para pengawal berada di belakang mereka. Film mulai diputar. Anak-anak terlihat sangat serius, tapi Zira terus melihat ke layar ponselnya, menunggu informasi dari orang kepercayaannya. Semua itu tak luput dari perhatian Sultan Haki. Kurang lebih 2 jam film diputar, dan Zira tetap melihat ponselnya. Mereka keluar setelah film selesai. "Mama lapar," ujar anaknya. Zira tidak bisa menolak. Mereka makan di tempat makan yang ada di mall, memesan menu sesuai yang mereka inginkan. "Apa awak menunggu orang lain?" tanya Sultan Haki. "Oh, tidak." Zira menyimpan ponselnya kembali di dalam tasnya. "Are you okay?" "Yes, I'm okay," sahut Zira. "Tapi awak seperti menyembunyikan sesuatu dari saya," ujar pria itu. Zira tersenyum. "Kamu belum mengenal saya dengan baik. Jika ada masalah, tidak mungkin saya mengatakan ke kamu." "Why, Zira?" tanyanya. Zira mengedikkan bahunya. "Zira, 3 bulan lagi kita menikah, dan awak masih diam kepada saya. Maaf, saya belum terbiasa. Please, jangan paksa saya." Sultan Haki mengerti dengan ucapan Zira, yang dari awal memang belum mencintainya. Selesai makan, Sultan Haki mengantarkan Zira dan anak-anaknya. "Saya harap awak mencintai saya," ujar Sultan Haki sebelum berlalu meninggalkan rumah Zira. Zira menganggukkan kepalanya dan masuk ke dalam rumahnya, meninggalkan pria itu masih di depan rumahnya. Sultan Haki kembali naik ke mobil yang dikemudikan sopirnya. "Awasi gerak Zira," titahnya yang mencurigai calon istrinya. "Baik, Pangeran," sahut penasehat. "Satu lagi, sadap teleponnya." "Baik, Pangeran," sahut penasehat lagi. Di dalam rumahnya, Zira menunggu panggilan penting. Setelah berjam-jam panggilan itu tidak kunjung menghubunginya. Hari sampai senja dan suara ponsel Zira berdering. "Ya, halo," sahut Zira. "Kami tidak menemukan tuan muda di sana." Dan pria di ujung telepon menyebutkan total pasien dan total perawat yang selalu ada di rumah sakit itu, jelasnya. "Terima kasih." Dan panggilan terputus. Sultan Haki yang menyadap pembicaraan itu mengerutkan dahinya. "Zira masih belum percaya kalau Ziko meninggal," gumamnya.
Apa awak tahu rumah sakit mana yang dikatakan lelaki tadi? Tanyanya ke penasihat. Tak tahu, Pangeran. Kita baru menyadap telepon Nona Zira hari ini. Jika ada information baru, awak bagi ke saya. Baik, Pangeran. Zira dan ketiga anaknya main ke rumah Kevin. Nona, mari masuk, ujar Menik. Hai Cinta, sapa Zira ke anak Menik dan Kevin. Kevin mana? Tanya Zira. Ada di dalam? Menik masuk ke bagian dalam rumahnya untuk memanggil Kevin. Tidak berapa lama Kevin datang bersama dengan Menik. Nona, ini sudah malam. Apa ada masalah? Tanya Kevin heran. Lihat ini. Zira menunjukkan surat yang ditemukannya di perpustakaan mansion. Kevin membaca amplop itu sembari mengerutkan dahinya. Surat dari Tuan Ziko? Tanya Kevin bingung. Iya, aku mau mendengar pendapatmu, sahutnya. Surat itu dikirim bulan ini, tidak lama, tepatnya seminggu lalu, jelas Zira. Kevin membaca isi surat itu bersama dengan Menik. Jadi Nona berpikir kalau ini dari Tuan Ziko? Tanya Kevin. Iya. Aneh, setelah bertahun-tahun ada sebuah surat yang menyebutkan kalau surat ini dari Tuan Ziko. Iya, memang aneh. Mama sudah menghubungi rumah sakit itu, tapi tidak ada yang bernama Ziko di sana, ujarnya. Nah, Nyonya Amer sudah bergerak cepat. Jadi untuk apa Nona percaya dengan surat ini? Ujar Kevin sembari menunjuk surat yang ada di tangannya. Aku sudah mengirim orang kepercayaanku, tapi hasilnya nihil, jelas Zira. Lalu kenapa Nona masih belum yakin? Vin, hati nuraniku mengatakan kalau Ziko masih hidup. Kevin menggelengkan kepalanya. Menurutnya Zira benar-benar keras kepala. Jika Tuan Muda masih hidup, kenapa tidak datang saja dari beberapa tahun lalu? Kenapa hanya pakai surat? Dan kenapa harus menyebutkan kalau Tuan Muda di rumah sakit jiwa? Hal ini tidak bisa saya mengerti, ujar Kevin. Yang kamu katakan sama dengan yang dikatakan Mama, sahutnya. Semua orang berpikiran sama, hanya Nona yang berbeda. Please, jangan berpikiran kalau surat ini dari Tuan Ziko, ujar Kevin. Zira tetap pada pendiriannya. Kita tidak tahu apa yang dialami suamiku di luar sana. Jika benar itu dari Ziko, dan aku masih berpikiran sama seperti kamu, maka penyesalan untukku, ujar Zira. Jadi Nona mau melakukan apa? Tanya Kevin. Zira memandang langit-langit rumah Kevin. Jika memang surat itu bukan dari Ziko, maka aku tidak akan menantikannya lagi. Biarlah ini akan menjadi pencarianku untuk terakhir kalinya. Zira memandang Kevin dan Menik yang duduk di depannya. Aku tidak ingin kamu terlibat dalam pencarian ini, ujar Zira. Tidak, Nona. Saya tetap akan ikut. Biarkan ini sebagai pencarian terakhir untuk saya juga. Kevin melirik istrinya. Dan Menik setuju dengan keputusan suaminya. Baiklah, kalau kamu mau ikut, maka kamu harus tahu apa saja yang kita persiapkan untuk sampai di sana. Zira menjelaskan rencana mereka ke sana, bukan untuk mencari jati diri Ziko, tapi bermaksud memberi sumbangan untuk rumah sakit jiwa. Kamu tahu apa saja yang dibutuhkan rumah sakit? Persiapkan semuanya. Jika telah siap kita berangkat, jelas Zira. Baik Nona, akan saya laksanakan. Setelah perbincangan itu, Zira dan anak-anaknya pamit. Pagi hari menjelang. Zira terlihat semangat, tidak ada rasa sedih menyelimuti hatinya. Dia tidak merasa kalau Sultan Haki calon suaminya. Yang ada di pikirannya untuk saat ini segera berangkat ke rumah sakit jiwa. Zira mengantar ketiga anaknya ke sekolah. Dalam perjalanan, dia bisa melihat dari kaca spion, ada mobil yang terus mengikutinya. Mobilnya berhenti di depan gerbang sekolah, dan mobil itu ikut berhenti berjarak beberapa meter dari mobilnya. Zira mengecup ketiga anaknya sebelum masuk ke dalam gerbang sekolah. Bye, Ma. Ketiganya melambaikan tangannya ke arah Zira. Zira kembali melajukan mobilnya, dan mobil di belakangnya kembali mengikutinya. Siapa mereka? Gumam Zira sembari terus melirik kaca spion. Ponsel Zira berdering, dan dia mendapatkan panggilan dari Kevin. Ya, Vin? Saya sudah menyiapkan sumbangan untuk rumah sakit jiwa itu, dan semua barang-barang ada di kota X. Akan dikirimkan jika kita telah sampai sana, jelas Kevin. Bagus. Di belakangku ada mobil yang terus mengikutiku, ujar Zira. Oh ya? Coba Nona kirim nomor platnya, sahut Kevin. Zira menutup panggilan itu dan memberhentikan mobilnya di pinggir jalan, dan mengambil plat mobil yang mengikutinya dan mengirim ke Kevin. Zira meletakkan ponselnya di dekat radio mobilnya, tapi sinyal di radio langsung hilang. Aneh, gumam Zira dan mengulang meletakkan ponselnya dekat radio. Di tempat lain, perintahkan pengawal untuk mencari Ziko di rumah sakit itu.
Kita Sultan Haki yang telah mendengarkan percakapan Zira dan Kevin. Awak suruh orang awak segera balik, jangan mematai Zira, titahnya ke penasihat. Dia tidak ingin Zira berpikiran jelek tentangnya. Kevin mengecek nomor plat itu dengan cepat dan mengabari Zira. Iya, Vin? Nona, nomor plat itu mobil yang disewa Sultan Haki untuk para pengawalnya, jelasnya. Apa? Zira terlihat marah. Sultan Haki mendengarkan percakapan itu. Belum menikah dia sudah berani memata-mataiku, gerutu Zira kesal. Mungkin Sultan Haki ingin Nona aman. Vin, jangan bela dia. Aku tidak suka jika gerakku selalu dipantau orang lain. Apalagi dia belum resmi menikah denganku. Sudah seenaknya melakukan itu. Sultan Haki harus menyiapkan kata-kata jika Zira menanyakan hal itu kepadanya. Pangeran, katakan saja sebenarnya, ujar penasihat. Saya tahu Pangeran khawatir dan penasaran dengan sikap Nona Zira. Katakan saja nanti, jelas penasihat. Apa awak pikir Zira akan percaya begitu saja? Zira wanita kuat, tidak mudah mendapatkan perasaannya. Dan sekarang aku buat masalah dengannya, gerutu Sultan Haki. Bersambung.